Halo semua, perkenalkan nama saya Yohana Isip, NPM 210402080010. Saya mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi. Di sini klasifikasi terdiri dari pengertian klasifikasi. Yang kedua, terdapat dua jenis kegiatan klasifikasi. Yang ketiga, tujuan klasifikasi. Dan yang keempat, jenis bagian klasifikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari klasifikasi. Pengertian dari klasifikasi adalah salah satu vital dalam organisasi di perpustakaan yang ideal. Ideal adalah kegiatan klasifikasi, yaitu pemilihan atau pengelompokan materi perpustakaan dalam kurung dokumen. Kegiatan klasifikasi ini bertujuan untuk mengkelompokkan dokumen yang ada menjadi berbagai kelompok sesuai dengan subjek, tema, judul penulis, dan parameter-parameter lainnya yang akan memudahkan penempatan dokumen tersebut pada jarak koleksi, serta yang lebih penting lagi adalah untuk memudahkan proses temu kembali. Dalam kurung retival, kegiatan buku-buku tersebut dibutuhkan. Secara harfiah, arti klasifikasi adalah pengelolaan dan pengelompokan. Ada beberapa penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Dapat dua jenis, yaitu yang pertama klasifikasi fundamental. Di sini klasifikasi fundamental, classification, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan subjek atau isi buku. Sebab pada dasarnya pemakaian perpustakaan lebih banyak mencari informasi tentang subjek tertentu. Yang kedua, yaitu klasifikasi artificial. Artificial classification, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan ciri-ciri yang ada pada bahan pustaka, misalnya klasifikasi berdasarkan warna, ukuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan klasifikasi. Apa sih itu klasifikasi? Di sini saya akan menjelaskan tujuan klasifikasi, yaitu dalam sistem informasi perpustakaan. Klasifikasi perpustakaan, tujuan klasifikasi perpustakaan yaitu adalah yang pertama, dapat menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. Yang kedua, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Yang ketiga, memudahkan dalam penempatan buku baru serta untuk kepentingan penyiangan 15. Selanjutnya yaitu jenis bagian klasifikasi. Di sini jenis bagian klasifikasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, Dewey Decima Classification DDC oleh Melfi Dewi 1875. Yang kedua, Colon Classification CC oleh SR Rangineta 1933. Yang ketiga, Universal Decimal Classification UDC oleh Paul Outlet 1905. Yang keempat, Biggerpound Classification oleh H.L. Billis 1935. Yang kelima, Libra of Congress Classification 1899. Yang keenam, Subject Classification JD Browns 1906. Yang ketujuh, Reader International Classification 1961. Selanjutnya itu pengertian katalogisasi. Apa sih itu pengertian katalogisasi? Dalam sejarah kepustakawan, katalogisasi adalah pengatalogan merupakan keterampilan yang sudah berusia beradab-adab. Ketika pertama kali dibuat, katalog berfungsi sebagai senar interface, kemudian fungsi ini diperluas sebagai sarana untuk membantu mengetahui koleksi buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalog adalah buku yang berisi daftaran atau informasi sesuatu yang disusun secara teratur dan berurutan secara alfabetis. Secara lebih luas, pengertian katalog adalah metode penyusunan item berisi informasi atau keterangan tertentu dilakukan secara sistematis, baik
menurut abjad maupun untuk logika yang lain. Selanjutnya, tujuan katalogisasi. Apa sih itu tujuan katalogisasi? Sebagai kegiatan teknis, pengatalogan dimaksud untuk mengkelompokkan koleksi perpustakaan berdasarkan ciri tertentu. Pengelompokan ini dimaksud untuk memudahkan perorganisasian bahan pustaka sehingga mudah untuk ditemukan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Katalog perpustakaan mencatat data mengenai buku sehingga pembaca dapat menemukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu macam-macam katalog. Di sini macam-macam katalog dibagi menjadi 5. Yang pertama, katalog berbentuk kartu. Katalog yang berukuran 7,5 kali 12,5 cm. Yang kedua, katalog berbentuk lembaran-lembaran lepas. Save katalog yang kemudian dibendel menjadi salah satu setelah disusun menurut sistem tertentu. Contoh katalog perpustakaan Muslim Nasional. Yang ketiga, katalog berbentuk tercetak atau katalog berbentuk buku, Pinter katalog. Yang keempat, katalog dalam bentuk mikrofilm katalog, yaitu katalog dibuat dalam bentuk mikrofilm yang hanya bisa dibaca dengan micro reader, alat bantu untuk bentuk mikro. Yang keenam, online komputer katalog yang data biografinya disimpan dalam otak memori komputer yang dibaca melalui layar screen video. Selanjutnya itu perangkat lunak katalogisasi. Perangkat lunak katalog produk adalah alat penting bagi sebagian besar bisnis. Apapun industri tempat Anda beroperasi, media, keuangan, telekomunikasi, solusi yang baik seperti ini dapat membantu Anda mengolah penawaran yang mengoptimalkan proses penunjuan Anda ini yang ingin membuat segalanya lebih mudah bagi karyawan, terutama orang-orang yang bertanggung jawab atas layanan pelanggan. Itu yang dimaksud dengan perangkat lunak katalog. Di sini ada macam-macam perangkat lunak katalog, yaitu yang pertama flipboarder, yang kedua katalog Machane, yang ketiga kesempurnaan, yang keempat Playtix, yang kelima balik HTML5, yang keenam klasifikasi, yang ketujuh Castis, yang ke-8 Pimcore, yang ke-9 layanan konten. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Yohana Isi pamit undur diri. Terima kasih.